Di dalam Alkitab kata yang dipakai untuk musuh adalah etros, yang juga dapat diterjemahkan seorang yang membenci atau yang memusuhi kita. Dengan demikian musuh di sini bukan saja memang secara aktif kita bermusuhan, tetapi kalau seseorang itu memusuhi kita, membenci kita padahal kita tidak membenci atau memusuhi orang tersebut, bisa juga dimasukkan dalam kelompok di mana kita harus bersikap kepada mereka yang sejajar dengan musuh. Kalau kita berkelahi, kita bertengkar dengan seseorang, termasuk dengan pasangan kita, orang tua kita, dan kita belum berdamai, bisa juga dikelompokkan dalam kategori bermusuhan. Jadi dengan kita memahami maknanya ini, kita bisa berpikir, aku gak pernah merasa punya musuh sih. Tapi karena aku gak pernah berpikir aku punya musuh, jadi aku gak perlu mengampuni. Tetapi dengan pengertian seperti ini, kita bisa melihat apakah kita sedang bermusuhan dengan seseorang atau dimusuhi seseorang. Pertanyaan yang kita ajukan yang kedua adalah bagaimana sikap kita terhadap musuh kita. Kita bisa menggunakan standar yang mana? Standar iblis atau standar dunia, standar manusiawi atau agama atau etika, atau standar kekristenan yang kita sebut standar ilahi. Nanti saudara bisa pilih mau pakai standar mana. Kalau kita mengaku Kristen, kita harusnya pakai standar yang ketiga, standar kekristenan. Tapi realitasnya banyak orang Kristen, tapi standar yang dipakai untuk memperlakukan musuh adalah standar yang pertama, paling bagus standar yang kedua. Tetapi orang-orang seperti ini mungkin karena belum mengerti standar kebenaran yang Kristus ajarkan. Kalau sudah mengerti harusnya berbeda. Nah, saudaraku sekalian, satu kali seorang pendeta bertanya kepada jemaatnya waktu dia khotbah mengenai musuh. Dia tanya begini, siapa di antara saudara yang hadir di sini yang masih punya musuh? Rata-rata angkat tangan. Jemaat ini jujur semua. Tapi ada satu bapak tidak angkat tangan. Ini pendeta ulang lagi karena berpikir mungkin bapaknya lagi ngantuk kali. Soalnya dia sudah ngomong siapa yang masih punya musuh. Bahkan kadang-kadang di garis bawah yang pernah punya musuh. Tapi dia gak angkat tangan. Diulang lagi gak angkat tangan lagi. Ketiga kalinya dia gak angkat tangan lagi. Pendeta itu khotbah dan selesai khotbah pulang. Dia deketin bapak ini dan bilang hebat ya. Selamat bapak sudah tidak pernah punya musuh atau bapak tidak punya musuh lagi. Dia bilang, iya Pak, karena semua musuh saya sudah saya habisi. Mark Twain pernah berkata di dalam statementnya, dia bilang begini, saya tidak suka dengan perkelahian. Bila saya memiliki musuh, saya akan memaafkannya. Mengajaknya ke tempat yang tenang, baru menghabisinya di sana. Ini standar setan. Standar iblis. Jadi kelihatannya tidak bermusuhan bukan karena dia tidak bermusuhan. Kelihatannya tidak punya musuh bukan karena tidak punya musuh. Karena dia sudah menghabisi semua musuh-musuhnya. Dan ini terjadi dalam banyak hal. Dalam dunia bisnis, dalam dunia militer, dalam politik. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang yang betul-betul memperlakukan musuhnya seperti iblis memperlakukan musuhnya. Nah, saya kira saudara yang sudah ngerti kebenaran firman Tuhan tidaklah melakukan hal ini ya saudara ya. Nah, ada standar yang berikutnya, standar manusiawi. Dan ini juga setara dengan agama. Dia mengatakan dalam standar agak manusiawi, musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Aku sih gak cari musuh, tapi kalau orang musuhi aku, hayo. Lu jual gua beli. Nah ini standar manusiawi. Ini lumrah. Aku gak pernah musuhi kamu loh ya. Tapi sekali kamu jahati saya habis loh. Jadi ada orang nih ya walaupun Kristen. Mulutnya begitu. Dia bilang begini. Aku tuh gak suka jahatin orang. Tapi sekali orang jahatin saya habis loh. Nah itu masih agama. Itu masih manusiawi. Dan itu juga mungkin mendekati iblis. Ada juga standar agama Yahudi. Agama Yahudi mengampuni musuh pada batasan 3-4 kali.
Itu sebabnya Petrus bertanya kepada Yesus Kristus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? 7 kali kah? Wow. Saudara harus tahu bahwa 7 kali itu sebenarnya standar Yahudi yang sudah dikalikan 2 ditambah 1. Jadi standarnya Yahudi itu pengampunan itu kalau menurut Amos pasal 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11 itu 3 sampai 4 kali maksimal. Jadi kalau sampai diampuni 7 kali seperti yang Petrus sarankan atau Petrus tanyakan kepada Yesus, itu sudah dikalikan 2 ditambah 1. Apa harapan Petrus waktu dia ngomong begitu sama gurunya? Gurunya bilang, wow, keren kamu Petrus. Kalau orang pada umumnya mengampuni 3 sampai 4 kali, kamu dikali 2 ditambah 1. Keren kamu. Begitu? Tuhan bilang begitu? Tidak. Tuhan tidak bilang kamu keren. Tuhan bilang bukan 7 kali. Tapi 7 kali 70 kali. Artinya satu pengampunan yang tiada batasnya. Nah, Yesus Kristus mengajarkan prinsip pengampunan sebagai berikut. Terhadap musuh-musuhnya. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Perhatikan kata firman di sana. Terjemahan bahasa Indonesia yang sekarang kita pegang, terjemahan baru, itu sebenarnya kurang tepat atau kurang mewakili isinya. Sebenarnya justru terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih mendekati. Digunakan begini. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Jadi yang dimaksudkan Yesus adalah kamu mendengar ajaran dari ahli Taurat, orang Farisi bertahun-tahun dari sejak nenek moyangmu bahwa musuh itu harus dibenci. Sesama itu harus dikasihi. Tetapi aku berkata kepadamu tidak demikian. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebenarnya ajaran yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini sudah pemerkosaan ayat yang luar biasa. Kutipan ini diambil sebenarnya dari Imamat pasal 19 ayat 17 sampai 18. Isinya begini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Imamat saja sudah menulis, asli teksnya itu begitu. Jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi kemudian dipelintir sama orang Yahudi, dipelintir sama ahli Taurat, sama orang Farisi, justru membenci saudaramu. Itu pemerkosaan ayat yang luar biasa. Pengajar-pengajar yang demikian itu jahat. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu menutup pintu-pintu kerajaan Allah. Nah, ayat yang ke-18 dikatakan janganlah engkau menuntut balas. Janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kata seperti dirimu sendiri juga dipotong. Nah memang banyak pendeta begitu. Suka motong-motong ayat. Ngutip seenak udelnya sendiri. Kemudian disampaikan kepada jemaat. Untuk mendukung dia punya pemikiran. Nah, kenapa kira-kira orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bencilah musuhmu? Dia bukan tanpa dasar loh saudara. Kemungkinan besar orang Farisi dan ahli Taurat ini dia menganut paham perang dalam perjanjian lama. Dia setuju dengan perang-perang dalam perjanjian lama termasuk mazmur-mazmur kutukan dalam perjanjian lama. Dan kemudian dia adopsi, diperagakan dalam kehidupan di zamannya. Nah, kalau kita ngelihat di dalam perjanjian lama, peperangan-peperangan perjanjian lama itu kan sepertinya Tuhan yang suruh. Misalnya Bilangan pasal 31 17. Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Wih, lihat Tuhan yang ngomong loh. Jadi boleh dong saya menafsirkan kalau musuh itu mesti dibunuh. 1 Samuel 13
15 ayat 3 misalnya. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Jangan ada belas kasihan loh. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bayangin saja, semua dibunuh, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak anak-anak yang kecil yang masih nyusu dibunuh semua, binatang semua dibunuh semua. Tuh, Tuhan yang nyuruh kok. Makanya dia tambahin sendiri, bencilah musuhmu. Apalagi kalau dalam Mazmur ada beberapa tulisan yang seolah-olah itu boleh menghancurkan musuhnya. Misalnya Mazmur 58 ayat 7, ya Allah hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Jadi orang Kristen kadang-kadang ngutip ayat sembarangan, dia doanya juga sama begini. Tuhan hancurkan gigi-giginya Tuhan. Rontokkan gigi-gigi. Kita harus mengerti bahwa peperangan dalam perjanjian lama itu adalah satu-satunya perang suci di dalam Alkitab. Dalam konteks pada waktu itu. Bangsa Israel sedang dilindungi, dipersiapkan untuk lahirnya Mesias. Kalau bangsa Israel tidak dilindungi dari pengaruh bangsa-bangsa yang begitu jahat ini, mereka tuh punya kejahatan yang sudah sangat jahat. Sehingga di mata Tuhan mereka harus dihukum. Dan hukumannya juga adalah kematian. Karena mereka memang sangat jahat dan memperlakukan manusia tidaklah ubahnya seperti binatang. Tetapi itu satu-satunya perang suci dalam Alkitab dan tidak diulang lagi. Itu tidak boleh dipakai di zaman sekarang, bahkan di zaman Yesus pun tidak boleh. Jangan menggunakan ayat-ayat Alkitab sembarangan dan kemudian menafsirkan di zaman sekarang. Termasuk pemazmur, ketika pemazmur mengatakan itu, mendoakan itu, dia sedang tidak mewakili dirinya, dia mewakili Allah. Dan dia sedang tidak bermusuhan dengan orang itu. Tetapi orang itu sedang melanggar hukum-hukum Allah dan dia mendoakan supaya ia bertobat. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di Timur Tengah orang-orang Kristen dibantai. Orang-orang diperkosa, dibunuh, digorok lehernya. Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam doa? Membiarkan, tidak merasa bahwa itu perlu didoakan, tetap didoakan. Didoakan bukan karena kita membenci orang-orang yang membunuh orang Kristen itu. Tetapi supaya orang ini dihakimi Allah dengan adil. Dihentikan kejahatannya. Tapi itu bukan berurusan dengan kita. Bukan kita yang benci orang itu. Tetapi kita membenci dalam arti karena dia melanggar hukum-hukum Allah. Dan kita rindu Allah bersikap adil kepadanya. Jadi jangan dipahami bagian-bagian dalam Alkitab dengan sembarangan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau kita nggak ngerti kitab suci, kita sesat. Makanya belajar Alkitab itu bukan pilihan, itu keharusan. Saudara kalau nggak ngerti kitab suci, nggak ngerti kebenaran, saudara sesat dan menyesatkan orang lain. Tapi Pak, saya kan nggak perlu harus pinter-pinter amat jadi pendeta. Nggak perlu jadi pendeta, tapi semua harus jadi pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan kalau kita mau jadi pelita bagi orang lain, satu-satunya yang harus kita miliki yang gak bisa ditawar, harus ngerti firman. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 berkata bahwa yang terutama harus kamu ketahui, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Jadi nggak boleh nafsir Alkitab itu menurut keinginan kita sendiri. Dan orang Farisi ahli Taurat menafsir Alkitab menurut keinginannya. Ini saya sayangi, ini saya musuhi. Ini saya sayangi, ini saya benci. Nggak boleh begitu. Itu salah. Lalu bagaimana standar orang Kristen yang sejati di dalam bersikap terhadap musuh? Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 6 ayat 26-29 baru klop.
Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu. Nah, kalau kita melihat teks ini yang berarti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang pertama, kita bukan hanya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mengampuni tanpa batas. Artinya kalau Tuhan menyuruh kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu artinya kita tidak boleh balas. Jangan dipahami harfiah ya. Tampar teplok pipi kiri atau pipi kanan. Terus kemudian sudah bilang satu lagi belum. Teplok impas sesuai dengan firman Tuhan. Bukan. Kemarin saya hajar orang. Saya hajar dia. Saya mematiin dia. Loh, kan bukannya firman Tuhan berkata tampar pipi kanan kasih pipi kiri Pak. Iya, cuman kemarin dia nggak nampar saya. Dia nendang saya. Nggak ada ayatnya itu. Kalau ditampar sih ada ayatnya, ditendang ada ayatnya. Buat tendang balik deh. Ini kan sebenarnya kiasan untuk memberikan gambaran bahwa kita tidak boleh membalas. Tetapi tidak membalas saja tidak cukup. Nah itu hebatnya. Tidak membalas saja tidak cukup. Enggak membalas saja sudah untung loh. Orang-orang yang menjahati kita enggak balas sudah untung loh. Tapi menurut standar Tuhan Yesus tidak cukup. Standarnya apa menurut Tuhan Yesus? Yang pertama dikatakan kita harus mengasihi dia dan berbuat baik. Yang kedua harus mendoakan. Yang ketiga mengucapkan kata berkat. Pertama berbuat baik. Saudara perhatiin baik-baik. Ini kan orang jahat sama kita. Jahatin kita. Tapi kita disuruh berbuat baik. Ini kan gak masuk akal. Kita sudah nggak berbuat apa-apa saja sudah bagus kan. Tetapi Tuhan suruh kita tidak boleh hanya diem. Tetapi harus membalas. Tapi membalas dengan perbuatan baik. Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, seteru itu musuh ya. Berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Terjemahan lain bara api itu artinya akan merasa malu sendiri atas apa yang telah dilakukannya terhadap saudara. Saya kasih contoh. Dia jahatin saudara, dia fitnah saudara. Saudara gak balas fitnah loh. Gak balas fitnah, gak balas jahat. Tapi saudara bawa mangga ke rumah. Bawa kue tar waktu di ulang tahun. Kelas ajaran Tuhan Yesus itu ini. Kelasnya kita orang Kristen tuh ini. Kalau misalnya orang menjahati kita, kita bukannya diem gak membalas, tetapi berpikir bagaimana ya gue balas dia. Tapi bukan dengan membalas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Nah ini yang susah Bapak Ibu, gak balas saja sudah susah. Ini dibalas dengan kebaikan. Tetangga suruh tuh jengkelin. Dia punya tempat sampah sendiri, tapi sampahnya ditaruh di tempat sampah saudara. Kesel nggak tuh? Biasanya saudara balas kan tempat sampah saudara, akhirnya saudara nggak isi dengan sampah, saudara isi ke tempat sampah tetangga saudara itu. Itu namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi yang ini yang baru hebat nih. Dikasih kotorannya, sampahnya di tempat sampah saudara. Saudara nggak balas. Saudara belikan martabak. Bukan diracun ya, bukan. Saudara beli martabak, saudara ketok pintunya. Ci, oh ya, tetangga sebelah ya? Iya Ci, oh ya kemarin saya beli martabak enak banget di sebelah sana. Dia sudah curiga juga nih, gue jangan gue diracun. Karena gue jahat sama dia.
Gini Ci, martabaknya enak banget. Saya pengen Ci juga ngerasain apa yang saya rasain. Coba deh Ci, martabaknya enak banget. Oh makasih Ci, makasih Ci. Dicoba dulu ke kucing. Kucingnya masih hidup. Oh, berarti bolehlah memakan lah. Jadi levelnya kita orang Kristen tuh harus sampai gitu. Itu sama musuh. Apalagi sama pasangan, sama anak, sama orang tua. Sama musuh saja orang yang memusuhi kita begitu. Apalagi sama orang yang kita cintai. Yang serumah dengan kita. Darah daging kita. Makanya kalau orang Kristen membalas kejahatan sama dengan orang yang tidak Kristen yang juga membalas dengan kejahatan. Itu mah kayak orang gak ngerti kebenaran. Dia begitu, gue juga bisa gitu. Dia selingkuh, gue juga bisa selingkuh. Dia ngomong kasar, gue juga bisa ngomong kasar. Lah saudara, level kita gak boleh begitu saudaraku sekalian. Kemudian mendoakannya, perhatikan baik-baik. Waktu kita level membalas kejahatan dengan kebaikan, membawa kue, membuatkan kopi, itu sudah berat. Tapi ditambah dengan mendoakan lagi, itu lebih berat lagi. Seorang pernah berkata, mendoakan orang yang menjahati kita adalah level tertinggi tabiat orang tersebut. Jadi kalau orang sampai levelnya bisa mendoakan orang yang menjahati dia, itu karakternya mencapai level tertinggi. Jadi pendoa-pendoa syafaat itu ya, dia bisa doain orang yang jahat sama dia. Itu orang-orang sudah sekelas seperti Bapa Surgawi. Makanya Yesus berkata, biar kamu seperti Bapa di surga yang memberi hujan, yang memberi matahari kepada orang jahat dan orang yang baik. Jadi kalau kita mau sempurna seperti Bapa di surga sempurna, kita bisa ngikuti standar ini. Standar kasih. Jadi yang dimaksud sempurna seperti Bapa di surga sempurna, Lukas pasal 6 ayat 36, murah hati seperti Bapa di surga murah hati, itu dalam hal kasih dan pengampunan. Jadi Bapak Ibu bayangin saja, orang udah jahat sama kita. Kita sudah lakukan kebaikan-kebaikan buat dia. Ditambah setiap doa malam kita, doa syafaat kita sebut namanya. Tuhan, aku berdoa buat Yosua. Waduh, Yosua itu kemarin bikin aku kesel, bikin aku marah. Aduh, tapi didoakan. Bukan hanya begitu, kemarin baru ulang tahunnya, buatkan kue tar yang bagus. Kasih kado yang bagus. Udah begitu didoakan. Wah, itu level manusia ilahi. Gampang gak Pak? Enggak gampang. Ngomong ini sederhana. Tapi memperagakannya setengah mati. Dan yang paling menyakitkan yang ketiga. Karena musuh kita ngomong begini. Gua sumpahin lo ya, jadi kere lo ya. Gua sumpahin lo ya. Jalan keluar ketabrak truk lo ya. Gua sumpahin lo ya. Sambar petir lo ya. Gua sumpahin lo gak beranak lo. Nah sekarang ujiannya bagaimana orang yang mengucapkan kata sumpah, kutukan, makian harus kita balas dengan kata berkat. Aku memberkati kamu Ci. Aku mendoakan keluargamu baik-baik saja. Aku mendoakan usahamu lancar. Aku mendoakan bisnismu sukses. Aku mendoakan engkau bahagia. 3 sikap inilah yang dituntut oleh Yesus Kristus di dalam kita menyingkapi musuh. Orang yang menjahati dan menyakiti kita. Oh ini ngomong begini sederhana, mempraktekannya ribet sekali. Saudara, di dalam ilmu kadikdayan, di dalam ilmu bela diri ada level ilmu tingkatan tertentu. Dalam dunia persilatan ada sabuk, mulai dari sabuk tertentu sampai sabuk tertentu. Tahukah saudara dalam kekristenan juga ada level karakter tertentu.
Apakah level karakter tertentu itu? Level karakter tertentu itu adalah kalau seseorang itu mencapai tingkat memiliki kodrat ilahi, man of God, sifat ilahi. Yaitu kalau orang itu sampai level bisa mengasihi musuh seperti Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Bayangin, Yesus disalib. Orang-orang yang nyalib itu masih ada di bawahnya. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan Yesus di mulutnya? Dikutukin orang-orang ini? Enggak. Dia bilang apa? Ampunilah mereka ya Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita pengen tahu tingkat kedewasaan seseorang yang paling tinggi levelnya. Lihat responnya waktu dia dimusuhi. Responnya waktu dia dijahati. Responnya waktu diperlakukan tidak adil. Bagaimana? Jadi banyak orang sebenarnya secara posisi usia kekristenan itu kelihatan rohani. Tinggi levelnya pendeta, majelis, malaikat jelmaan iblis. Tetapi waktu dia menghadapi orang yang menyakiti dia levelnya kayak iblis. Dia lebih galak. Kadang-kadang pada level hanya mendiamkan, tidak membalas tetapi menyimpan di dalam hati. Padahal menurut Alkitab, menurut karakteristik kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Jadi kalau orang bilang, oh aku mengampuni kok Pak, tapi masih nyimpan, berarti dia belum mengampuni. Aku mengampuni kok Pak, tetapi dia melakukan pembalasan, berarti dia tidak mengampuni. Saya mengutip tulisan Alfred Plummer dalam sebuah kesimpulannya yang luar biasa mengenai khotbah di bukit. Dia mengatakan ini, dan ini sudah saya share di grup. Dia mengatakan membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Perhatikan baik-baik. Kalau orang berbuat baik kepadamu dan engkau membalasnya dengan kejahatan, air susu dibalas dengan air tuba, maka engkau punya tabiat namanya tabiat iblis. Kalau orang berbuat baik seumur hidupmu dan engkau balas dengan kejahatan, sifatmu sifat iblis. Sifat kita sifat iblis. Tetapi kalau orang berbuat baik sama kita dan kita balas dengan kebaikan, kita punya sifat manusiawi, wajar. Pada umumnya manusia begitu. Tapi kalau orang berbuat jahat sama kita, dia fitnah kita, dia jahati kita, dikutuki kita, dimaki kita, tapi kita balas dengan kebaikan, kita punya tabiat Kristus, kita punya tabiat ilahi. Pilih yang mana? Silakan. Karena seringkali kita ini hanya mau nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sudah tahu bagaimana cara Tuhan menyempurnakan kita? Pertama tentu lewat firman-Nya. Kedua, lewat orang-orang yang menjahati kita padahal kita baik sama orang itu. Wah, itu cepat sempurna. Cepat sempurna. Siapapun itu yang sudah merasa sudah gak salah, sudah baik tapi dijahatin. Pakai itu sebagai alat menghaluskan, menyempurnakan manusia batiniamu. Dan seringkali itu orang terdekat kita. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, mantu kita, mertua kita, teman kita di gereja, pemimpin kita. Mungkin termasuk saya. Sudah lihat saya, betul Pak, amin Pak. Tapi saudara juga bisa menjadi alat yang luar biasa untuk memproses saya, menyempurnakan saya. Saudara yang ganas, saudara yang berangasan, galak. Saudara harus ketemu dengan orang-orang yang ngerem galak saudara. Ngerem keganasan saudara. Siapa kira-kira? Bukan orang yang inggih, boten, bukan.
orang yang lebih galak daripada saudara. Makanya saya perhatikan ya orang-orang yang kasar, galak, begajulan, ketemu nanti kena batunya suatu hari. Saudara yang di jalan suka ngebut, suka mau menang sendiri, dikit-dikit marah, ketemu batunya, kena batunya nanti. Nyerempet orang gak merasa bersalah, bukannya minta maaf, malah marah duluan. Apa lo nyerempet mobil gua lo? Tapi nanti ketemu waktu buka, mode marah, waktu di keluar mobil sebelah yang suruh serempet tuh yang keluar jenderal, marinir lagi, tapi baru dipecat, diceraiin sama istrinya, gigi sudah rontok, langsung halus, jedukin dus. Makanya orang-orang yang mau disempurnakan Tuhan itu, Tuhan seringkali Tuhan izinkan dikasih situasi-situasi ekstrim. Termasuk orang-orang yang sepertinya menjahati, memusuhi kita. Salah saya apa ya Pak? Perasaan saya ini tidak salah, saya itu baik sama orang itu bener-bener deh. Nah kalau kita sampai bilang bener-bener deh, berarti memang saudara itu dicintai Tuhan. Disayang Tuhan, dibersihkan sama Tuhan bagian-bagian yang kasar saudara tadi. Karena saudara itu kalau tetap kasar gak bisa ketemu Bapa di surga, gak bisa ketemu Tuhan Yesus. Saudara mempelai itu ya sebelum ketemu mempelai perempuan, sebelum mempelai laki-laki. Itu kalau bisa mukanya didempul. Apalagi bekas jerawat lobang-lobang. Itu kalau make up pengantin itu kan tebel-tebel tuh supaya apa sih? Jerawatnya gak kelihatan, bekas lubangnya gak kelihatan. Kenapa? Supaya kalau nanti ketemu pengantin pria tidak malu. Itu sebabnya facialnya satu bulan itu bisa berapa kali. Terus kemudian itu make upnya saya pernah dengar dari jam 12 malam sudah make up. Padahal acaranya jam 11. Jadi jam 12 malam. Terus saya bilang tidurmu gimana? Begini. Saat nunggu pagi begini. Itu demi satu pertemuan singkat dengan mempelai laki-laki. Mukanya kelihatan halus. Padahal setelah dicuci kembali lagi ke alamnya. Kembali lagi seperti biasa. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita nanti ketemu mempelai sejati kita. Yesus Kristus dan gereja itu mempelai perempuannya. Kita itu selama di dunia kita berdandan. Manusia batiniah kita didandani lewat firman termasuk lewat masalah. Waduh, ketemu orang-orang jengkelin kok gak selesai ya Tuhan ya. Tuh perasaan tuh orang seperti ini kok ada mulu ya. Misalnya kita di gereja nih ya, di gereja dulu ketemu orang-orang begini. Di gereja sekarang lebih lagi. Ini kayaknya sekarang lebih menyakitkan, lebih bikin kesel daripada yang dulu ya. Ini bener-bener deh, kuat kutuk juga nih jadi kodok. Jangan, dia dikirim Tuhan jadi alat yang luar biasa untuk menyempurnakan dirimu. Makanya kalau nyanyi hati-hati. Nyanyinya tapi apa? Nyanyinya kalau di gereja apa? Ku mau sepertimu Yesus. Sampai Yesus disempurnakan selalu. Finishing itu di mana-mana memang prosesnya panjang dan detil. Apapun yang namanya finishing, persiapan khotbah saya, yang paling lama finishingnya. Bangun rumah yang paling lama finishingnya. Ikut Tuhan yang paling susah finishingnya. Dibersihin tuh di bagian-bagian. Mungkin kita udah gak kepelacur lagi. Kita mungkin yang laki-laki udah gak kepelacur, udah gak ngobat, udah gak ngerokok, udah gak udah gak berbuat kasar. Tapi yang halus-halus yang lain tetap Tuhan bersihkan. Egoisnya, sombongnya, merasa paling bener, gak mau minta maaf, pelit, kikir. Itu kan dibersihin tuh sama Tuhan. Nah waktu dibersihin tuh aduh sakit Tuhan, aduh. Waktu sakit jangan pergi. Ibarat permata, ibarat
logam mulia lagi dibentuk, itu harus taat supaya hasilnya bagus. Dek, 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 ikutin saja sampai hasilnya bagus seperti ini. Ya saudara, tadi nggak penyok-penyok. Kalau ini penyok-penyok kan nggak bagus saudara ya. Kita tuh kan dibentuk Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan musuh-musuh yang Tuhan kirim itu betul-betul mendewasakan kita, membuat kita matang. Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dengarkan baik-baik. Orang tuh sekarang sudah muak dengan kebaikan semu. Tahu kebaikan semu? Orang tampak baik, tetapi di balik kebaikannya ada maksud. Dia berpikir kalau dia berbuat baik, dia mendapat penghargaan. Kalau dia tolong orang, posisinya lebih tinggi daripada yang ditolong. Itu kebaikan semu. Dan kebaikan kita baru diuji waktu kita berbuat baik kepada orang yang tidak pantas berbuat baik. Itu baru kebaikan sejati. Makanya kasih yang Tuhan ajarkan itu bukan kasih sentimental nyanyi-nyanyi. Bukan kasih yang cuma sekedar di mulut. Tetapi diperagakan secara nyata. Ya kita sering kali gini ya saudara ya, anak-anak ya. Orang tuamu marah dikit aja doh, kamu sudah jadikan kayak musuh. Istri-istri ya, ibu-ibu. Suamimu marah dikit sudah kamu anggap musuh. Bagaimana? Suami-suami. Istrimu baru tidak melakukan kegiatan kecil yang membuat kamu puas atau senang, kamu sudah anggap dia musuh. Teman gereja yang tidak bisa memenuhi harapanmu, kamu anggap musuh. Nah, bagaimana kita memperlakukan musuh yang sebenarnya nanti kelak kalau orang-orang yang enggak kita boleh anggap musuh saja sudah kita anggap musuh. Yang kita enggak pantas kita anggap musuh saja udah kayak kita perlakukan seperti musuh. Latihannya ya kita mengampuni pasangan kita, anak kita, teman gereja kita, tetangga kita. Nanti kita ketemu dengan musuh yang sesungguhnya yang mungkin benar-benar aduh Tuhan ini benar-benar keterlaluan ya Tuhan ya. Di saat itulah sekolah kita sudah mulai mau diwisuda. Jadi kalau saudara sudah mulai banyak ujian-ujian seperti itu, berarti engkau sebentar lagi diwisuda lulus menjadi anak yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Nggak apa-apa, sakit memang prosesnya. Kalau suami-suami punya istri yang mengayomi, punya istri yang sayang, yang melayani, wajar engkau menyayangi istrimu yang seperti itu, membanggakan seperti itu. Sekarang terbalik. Kalau istrimu tidak bisa apa-apa, tidak merawat kamu, tidak melayani kamu. Dalam segala hal dia kurang di matamu, tidak seksi juga. Kamu masih bisa menyayangi dia secara total. Kalau enggak mungkin kamu bisa mengasihi musuh di luar sana. Kalau ibu-ibu kamu melihat suamimu, ya, kamu melihat suamimu yang tidak bisa memperlakukanmu dengan penuh kasih, tidak memberi waktu buat kamu, tidak memberi uang yang cukup buat kamu, kamu tidak bisa memperlakukan dengan baik, bahkan seringkali kamu perlakukan seperti musuhmu, bagaimana kamu memperlakukan di luar sana orang yang lebih jahat? Tapi kadang terbalik sih, saya juga heran juga. Saya juga heran, kalau di luar tuh kita tuh sabar banget. Suami-suami kalau sama customer tuh sabar banget. Ibu-ibu kalau sama customer sabar banget. Iya maaf ya kok, maaf ya Ci. Tapi giliran pasangannya buat salah dikit saja ngamuk dia. Lu matamu taruh di mana sih? Lu pakai otak gak sih? Tapi kalau sama orang ya yang sebenarnya juga kita kenal juga kagak, hanya menguntungkan kita sedikit. Tapi kalau dia buat salah kita maki-maki kita pun kita tahan. Kita gak ucapkan kata-kata ngelawan atau kata-kata membalas. Maaf ya Ci, maaf ya kok. Bahkan kalau perlu kita ganti rugi. Tapi kenapa kalau pasangan kita berbuat sedikit salah saja. Orang tua kita berbuat sedikit salah saja. Anak kita berbuat sedikit salah saja. Seperti gak ada satu ruangan untuk dia boleh berbuat salah. Kita seperti hakimi kalau perlu kita buang dari hidup kita. Kita benci. Sebenci-bencinya. Termasuk teman gereja. Jangan begitu Bapak Ibu saudaraku sekalian.
Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu menyapa orang yang menyapa kamu berbuat baik, orang berbuat baik sama kamu, ya biasa. Sesama penjahat juga begitu. Lihat tuh, para penjahat, para pelacur, orang-orang berdosa, pembunuh itu kalau sama orang yang ya dianggap tanda kutip tidak merugikan dia tetap akan baik. Tetapi standar kebaikan orang Kristen itu harus di atas kebaikan orang pada umumnya. Matius 5 ayat 20. Standar kebaikan kita, standar moral kita, standar etika kita harus lebih tinggi dibanding orang yang tidak kenal Tuhan, yang punya agama lain di luar sana. Kalau agama lain mengatakan musuh jangan dicari, datang jangan lari. Kita enggak begitu. Musuh kita sayangi, musuh kita cintai, musuh kita doakan, musuh kita berkati. Gile. Mana ada orang begitu, kayak orang gile. Gak apa-apa kita dibilang gila. Memang kita sudah gila. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan kita dilihat memang kayak orang gila. Coba tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi banyak orang ngerti arti memberi pipi kiri, ngerti. Tetapi tidak ngerti arti mengasihi secara lengkap, secara utuh. Saya tinggal di satu perumahan pada waktu itu, perumahan muslim ya. Bukan muslim, tapi 90% rata-rata muslim. Ya saya bukan orang latar belakang muslim juga, jadi ngerti juga bahwa itu rata-rata. Wah saudara, perlakuan tidak adil juga saya rasakan. Berat. Bahkan nyetel lagu rohani saja kita dilarang. Bawa kursi turun ditanyain, Pak bikin gereja ya Pak? Tolong jangan bikin gereja ya Pak. Kan dia tahu saya pendeta. Aduh, gimana ya rasanya tuh. Apapun yang kita lakukan salah di situ. Gimana apa yang harus saya lakukan Tuhan? Setiap kali acara-acara selesai, misalnya ada Natalan atau apa, saya biasa bawa makanan. Saya bagikan ke satpam-satpam. Kadang-kadang mereka bersihin di depan rumah satpam ini, kita bagi makanan, kita buatkan kopi. Saya bilang sama pembantu waktu itu, tolong buatkan kopi. Saya mau ajak ngobrol sama dia. 1 hari, 2 hari, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus sampai akhirnya berkali-kali saya ngelihat wajah mereka berubah. Tadinya kadang-kadang kalau saya naik motor, memang saya naik motor kan. Kalau naik motor tuh saya gak dibuka suruh. Awal-awal apalagi itu gak dibuka, apalagi udah lewat jam 10 gak dibuka. Tapi kalau mobil langsung, siap bos, dibuka. Dan kalau motor tutup lagi. Waduh, saya kan termasuk penghuni di situ, bayar juga di situ. Tapi gara-gara motor, saya naik motor, itu diperlakukan seperti itu. Itu bawaannya marah, kesel, pengen membalas, pengen menunjukkan. Tapi Tuhan ajarkan yang lain. Permisi Pak, saya ini loh Pak, penghuni di situ Pak. Masa? Iya Pak. Di blok apa? Situ. Mana KTP-nya? Ya ampun Pak, kita sudah tinggal lama begitu. Diperlakukannya beda. Makanya banyak orang ingin sukses, ingin kaya karena ingin dihormati. Ingin menunjukkan loh aku tuh bisa dihormati orang. Orang-orang yang sama ini yang kita praktekkan firman Tuhan. Buatkan kopi, beli martabak, ajak ngobrol. Saya ngelihat. Satu kali ketika saya mau pindah, orang tetangga yang sering kali jahatin saya, dia bilang gini, mau kemana Pak, kok sudah beres-beres? Ya Bu, karena saya mesti pindah, ini rumah mau dijual. Aduh, sudah enak ya Pak, Bapak pindah. Dalam hati situ yang enak, sini yang gak enak. Kita dijahatin terus. Yang lain boleh pasang sanyo, tambahan sanyo untuk ngambil air dari pam, termasuk dia, saya enggak boleh, saya mesti bikin tampungan. Padahal sewa rumah saya itu uangnya juga ngirit-ngirit. Saya bikin tampungan. Saya menghadap RW, Pak RW bilang, Pak maaf ya Pak, Bapak yang ngalah. Aduh ngalah. Pak Bapak kan pendeta, jadi Bapak yang ngalah. Iya. Itu buka harga sewa rumah itu 5 juta, bikin tampungannya 5 juta. Waduh ini bener-bener
proses yang betul-betul menyakitkan. Sampai akhirnya setiap kali kita mulai praktek firman. Setiap kali pulang gereja kita bawa makanan kita bagi. Tante, ibu. Memang awalnya dia kurang gak enak itu. Tapi lama-lama dia mulai nyaman dengan kita, ngobrol dengan kita. Sampai akhirnya dia berkata seperti itu. Bisakah kita berlaku seperti itu? Latihan-latihan kecil yang Tuhan berikan. Kita sudah minta maaf sama orang. Kita gak salah. Orang tersebut malah. Ya sudah saya bilang kan. Makanya kamu tuh jadi orang. Aduh. Itu kayak diaduk-aduk. Perasaan kita kayak rasanya mau ingin membuktikan bahwa kita benar. Ingin membuktikan bahwa kita tidak salah. Kalau saya minta maaf kan berarti saya salah dong. Kadang-kadang bukan soal salah, soal benar. Soal kematangan kita. Kalau saya tidak salah tapi saya telah bikin sakit hati orang lain. Saya juga sebenarnya salah. Satu kali seorang berkata kepada teman saya dibentuk, saya diproses melalui dia. Sebut nama saya. Saya langsung temui. Saya bawa anak, saya bawa istri saya. Saya bilang, saya memohon maaf kalau saya melukai hati Anda. Itu gak gampang. Memang betul saya gak merasa salah. Tapi ternyata orang tersebut tersakiti oleh sikap dan perkataan saya. Saya seharusnya juga minta maaf. Inilah yang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita praktekkan. Jangan perlakukan istrimu, suamimu, anakmu, mantumu, orang tuamu seperti musuh. Bahkan musuh pun harus diperlakukan sebagai saudara. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.